Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi terkait ketenaga kerjaan. Langsung saja disimak baik-baik ya. Happy watching! Pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi ketenaga kerjaan kali ini adalah yang pertama, pengertian, yang kedua, klasifikasi tenaga kerja, yang ketiga, kesempatan kerja, yang keempat, faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, yang kelima, jenis-jenis tenaga kerja, yang keenam, masalah ketenaga kerjaan, yang ketujuh, upaya untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan dan tenaga kerja? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik itu memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Dari pengertian tadi terdapat kata setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Itu berarti tidak semua penduduk bisa dikatakan sebagai tenaga kerja. Karena pada dasarnya tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan. Orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan inilah yang disebut sebagai bukan angkatan kerja. Jadi kesimpulannya, tenaga kerja itu dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Langsung saja kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah setiap penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk dalam usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Tidak semua penduduk usia kerja bisa dikatakan sebagai angkatan kerja. Karena hal ini, penduduk yang tidak aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi tidak termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok lagi loh, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja. Pembahasan yang kedua yaitu bukan angkatan kerja. Tenaga kerja yang bukan merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang belum atau sudah memasuki usia kerja tetapi tidak berminat bekerja karena suatu alasan. Jika dilihat secara usia, bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 0 sampai dengan 14 tahun dan penduduk yang berusia lebih dari 64 tahun. Contohnya adalah pelajar, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja atau employment dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah bekerja penuh atau full employment, yaitu mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat antara lain bekerja selama 40 jam kerja per minggu, memiliki upah minimum regional, dan sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian yang mereka miliki. Yang kedua adalah setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam kerja per minggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Yang termasuk dalam kategori setengah menganggur ini adalah seorang tenaga kerja lepas yang tidak ada kepastian jam kerjanya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama ada usia tenaga kerja, yang kedua ada tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang ketiga ada lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat jumlah angkatan kerja yang tersedia. Yang kelima besarnya permintaan total masyarakat. Yang keenam, besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. Yang ketujuh, kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedelapan, ekspor dan impor yang dilakukan. Yang kesembilan, kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri.
Pembahasan selanjutnya yaitu terkait jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melaksanakan proses produksi. Contohnya adalah pekerja bangunan, sopir angkutan umum, dan penyapu jalanan. Yang kedua, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam pelaksanaan kerjanya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, dan ide yang bersifat produktif dalam proses produksi. Contohnya adalah seperti manajer, direktur, dan konsultan. Jenis-jenis tenaga kerja yang kedua, berdasarkan keahlian tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Misalnya adalah dokter, hakim, pengacara, guru, akuntan, notaris, dosen, dan polisi. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Misalnya seperti montir, penjahit, dan pelukis. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya adalah seperti pembantu rumah tangga, tukang beca, dan tukang sampah. Jenis-jenis tenaga kerja yang ketiga adalah berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Tenaga kerja ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Contohnya adalah karyawan di bagian produksi. Yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Contohnya adalah tenaga kerja pada bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Jenis-jenis tenaga kerja yang keempat yaitu berdasarkan status pekerjaannya digolongkan menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada pekerja lepas atau yang biasa kita sebut dengan freelance adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Yang kedua adalah pekerja kontrak. Pekerja kontrak adalah seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Yang ketiga, pekerja tetap. Pekerja tetap adalah seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Pembahasan selanjutnya adalah masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan yang pertama adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Masalah kualitas tenaga kerja yang rendah ini timbul dari akibat tingkat pendidikan yang rendah, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Tingkat pendidikan yang rendah ini biasanya terjadi akibat kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia yang belum mampu menempuh pendidikan yang tinggi. Akibatnya, saat memasuki usia angkatan kerja, timbullah masalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Masalah yang kedua yaitu jumlah kesempatan kerja yang rendah. Jumlah kesempatan kerja yang rendah ini timbul akibat dari produktivitas masyarakat yang rendah sehingga jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Jika jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja, maka akan menimbulkan masalah pengangguran. Masalah yang ketiga adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Pembangunan ekonomi yang tidak merata mengakibatkan persebaran tenaga kerja juga tidak merata, sehingga tingkat kesejahteraan suatu daerah dengan daerah lainnya tidak seimbang. Selain itu, tidak meratanya pembangunan ekonomi dapat berimbas pada persebaran penduduk yang tidak merata.
Masalah yang keempat adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah paling besar dalam ketenaga kerjaan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk Indonesia yang tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang cukup tinggi. Selain itu, rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor dalam munculnya masalah pengangguran ini. Pembahasan yang terakhir yaitu upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan dunia usaha saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai dan memiliki nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Salah satu langkah awalnya adalah meningkatkan mutu tenaga kerja. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah sebagai berikut. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang pertama adalah menyusun kurikulum pendidikan, yaitu dengan menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dalam dunia pekerjaan. Yang kedua, pendirian lembaga pelatihan. Pendirian lembaga pelatihan yaitu berguna untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti Balai Latihan Kerja atau BLK. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program yang mendukung tercapainya sistem tenaga kerja. Yang kedua, upaya yang dapat dilakukan oleh pihak swasta atau perusahaan adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk kerja praktik atau program pemagangan melalui latihan kerja di perusahaan yang bersangkutan, sehingga program ini akan memberikan pemahaman yang baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Upaya yang ketiga adalah upaya yang dilakukan oleh individu. Yang pertama adalah membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal, kursus-kursus kejuruan, dan lain-lain. Yang kedua adalah menanamkan jiwa kewirausahaan. Nah, itu tadi pembahasan terkait materi ketenagakerjaan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. See you and thank you.